Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita ucapkan selamat berIdul Fitri dan sebelumnya berRamadan, ibadah Ramadan. Semoga amal ibadah Ramadan kita yang telah lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri kita dalam keadaan juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga Allah bersihkan hati kita selama 1 bulan ini dalam wadah ibadah, dalam suasana ibadah kita masing-masing. Dan kita kembali kepada fitrah kita dalam kondisi Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Mari hari ini kita coba mendekatkan diri kita dalam waktu 20-30 menit sama-sama dengan Al-Quran. Saya ingin mengajak jemaah membuka ayat Quran dari surah Fatir. Surah Fatir ada di dalam Al-Quran sebelum surah Yasin, di awal ayat. Sebelum surah Yasin. Saya bacakan dua ayat dari surah Fatir ini yang berada di awal-awal halaman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaykum hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas samaa'i wal ardh La ilaha illahu fa anna tufakun. Ayat kedua dan ayat ketiga dari surah Fatir bicara tentang rezeki. Rezeki semua kita tahu datang dari Allah. Sesuatu yang datang dari Allah semuanya baik. Hatta sekalipun yang zahirnya kelihatannya buruk, sebenarnya ada hikmat dalam keburukannya untuk melatih kita. Membuat kita jadi baik. Membuat kita berhati-hati. Tapi sesuatu yang diberikan oleh Allah pada umumnya adalah baik. Rezeki. Makanya Allah menyebutkan rezeki di dalam Al-Quran. Dalam surah ini, dalam surah Fatir ini, ayat kedua, Allah sebut dengan nama rahmah. Rahmah. Sesuatu yang berbentuk sayangnya Allah. Kasihnya Allah. Apa yang Allah tidak kasih dari kasih sayangnya untuk kita? Tidak ada. Semua sudah ada. Sudah kita rasa. Semua dalam bentuk rasa kasih sayangnya Allah kepada kita, Allah namakan namanya rahmah, dan Allah sudah kasih semua untuk kita. Semuanya. Mulai dari kita dalam perut ibu kita sampai kita mati. Rahmat Allah turun. Hatta mati kita pun Allah kasih rahmat. Nah, mati kita itu sebenarnya adalah rahmat buat kita. Sayangnya Allah. Kasihnya Allah. Dalam perut begitu, keluar dari perut begitu, di atas muka bumi begitu. Sakitnya juga dikasihkan Allah Ta'ala. Ada rahmat di dalam.
Yang nampak dan yang tidak nampak. Zahir badan kita nampak, di dalam badan kita tidak nampak. Rahmat, Allah bilang, kasih Allah untuk kalian. Ya, semua itu untuk kalian. Dan ketika aku beri sesuatu kepada kalian, maka sesuatu itu adalah sesuatu yang bernilai untuk kalian. Kalaupun dia terjadi sesuatu di mata kalian yang tidak baik, maka itu bukan karena aku sebabnya. Kalian tidak pintar mengelola rezeki aku itu. Kalian tidak pintar mengelola rahmat kasihku itu. Kalian yang tidak pintar. Tapi pada umumnya ketika aku turunkan, semuanya baik. Jemaah Allah kasih air. Baik enggak air? Baik. Tapi kadang-kadang air membuat banjir. Kenapa jadi banjir? Telusurin perbuatan manusia. Ada banjir bandang. Kenapa jadi banjir? Telusurin perbuatan manusia. Allah kasih tumbuhan alam untuk mengeluarkan oksigen buat kita. Ya. Semua tumbuhan mengeluarkan oksigen. Rahmat kasih Allah rezeki untuk kita oksigen. Berapa harga oksigen? Andaikan kita tidak bisa menghisap oksigen secara normal, berapa harga oksigen satu tabung di rumah sakit ini? Satu tabungnya jutaan bisa keluar per hari. Jutaan. Satu tabungnya sekian ratus ribu. Dihisap berapa tabung? Jutaan. Tapi Allah kasih tuh oksigen gratis, beri rahmat Allah, rezeki oksigen untuk kita. Apa sulit kita? Cuman ngisep dong. Rahmat. Allah kasih kita fisik ini yang bentuknya sudah sangat sempurna. Dari kepala sampai ke ujung kaki. Rahmat Allah, rezeki untuk kita. Kita manfaatkan atau tidak kebaikan Allah dalam bentuk fisik kita yang sempurna. Atau kita sebaliknya manfaatkan untuk hal yang jelek. Jadi semua yang turun dari Allah adalah baik. Penyebab tidak baiknya bukan dari Allah, tapi dari sikap kita, pelaksanaan kita, respon kita, interaksi kita dengan yang Allah beri. Sebabnya mana itu? Karena interaksi kita yang tidak pintar dengan apa yang Allah beri dari rahmat, dari rezeki itu, timbullah hal-hal yang menjadi bencana buat manusia itu sendiri. Masalah buat dia sendiri. Kekurangan rezeki, kemiskinan, kemelaratan, ketidakadilan, semua itu karena manusia. Apakah Allah ketika mengeluarkan manusia dari perut ibunya, Allah tidak siapkan rezeki bagi dia? Oh tidak, Allah kasih. Allah siapkan rezekinya. Mulai dari keluar dari perut ibunya sudah siap dari bumi ini rezekinya. Kalau di dalam perut ibunya aja ada rezeki, masa ketika dia keluar dari perut ibunya nggak ada rezeki? Tapi kenapa ada yang tidak makan? Kenapa ada sekian ratus ribu, sekian juta orang di sebuah negeri, di sebuah negara tidak makan? Kenapa? Bukan karena Allah tidak kasih. Allah kasih makanan tuh. Allah kasih rezeki itu. Sudah ada peruntukannya sekian. Yang ini dapat 10 juta, yang ini dapat 5 juta, yang ini dapat 50 juta, yang ini dapat 100 juta. Yang ini dapat. Bagiannya sudah tidak. Sudah tertata rapi. Kok ada orang yang tidak makan? Kok ada orang tidak minum? Kok ada orang tidak punya rumah? Kok ada orang yang tidak sehat, tak makanan bergizi. Kok ada orang yang melarat puluhan tahun, 7 keturunan, melarat. Kenapa? Karena hak dia dirampok. Karena hak dia dimanipulasi. Karena hak dia dicuri. Karena hak dia dikorupsi. Karena hak dia... Perbuatan siapa? Perbuatan manusia. Manusia yang buat itu. Tapi Allah tahu betul bagaimana membagikan itu rezeki. Cuman Allah berikan hak manusia, kamu mau buat apa dengan duit itu? Kamu mau buat apa dengan rezeki itu? Kamu mau buat apa dengan rahmat kasih aku itu? Silahkan kamu buat. Silahkan. Kalau kamu otak kamu jalan, hati kamu bersih, pikiran kamu, semangat kamu adalah positif, yang timbul adalah positif. Semua orang kebagian. Semua orang kebagian. Air kebagian, tanah kebagian, rezeki kebagian, semua kebagian. Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang. Maka terjadilah fakta bahwa kenapa terjadi kezaliman, karena manusianya itu sendiri. Manusianya sendiri.
Di sebuah negeri yang kaya raya, paling kaya di dunia, kok ada puluhan juta yang nggak makan, yang miskin, yang melarat. Kenapa? Karena banyak perampoknya. Karena banyak penipunya. Karena banyak koruptornya. Karena banyak malingnya. Itu aja sebabnya. Di sebuah negeri yang pas-pasan, cukup makan, minum. Pakaian, sekolah, semuanya ada. Tidak ada yang kurang. Padahal negerinya miskin. Padahal negerinya dalam perang. Padahal negerinya diblokade. Padahal negerinya dimusuhin, sedunia musuhin. Tapi makan minum cukup. Pakaian cukup. Sekolah cukup. Teknologi cukup. Senjata cukup. Semuanya. Karena ada pengagihan. Siapa yang bikin rusak? Manusia. Makanya Allah sebutkan, apa yang aku kasih sama kamu, dari rezeki kamu, rezeki macam-macam. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Saya katakan tadi, semuanya adalah rahmat dari aku. Adalah kasih aku untuk kamu. Dan aku memberi kasih tidak beda-beda. Yang muslim aku kasih, yang mumin aku kasih, yang rusak aku kasih, yang bejat aku kasih, semua aku kasih. Tinggal macam mana dia eksploitasi. Orang jahat Allah kasih kok rezeki. Rahmat. Allah kasih. Orang kafir Allah kasih. Orang non-muslim Allah kasih. Kasih. Karena dia hamba Allah. Karena dia hamba Allah. Dia yang keluarkan dari perut ibunya. Dia yang tumbuhkan dalam perut ibunya. Dia yang besarkan dari perut ibunya. Dia yang besarkan. Mana mungkin dia tidak kasih makan? Yang mana lihat. Ketika Allah nyebutkan rezeki, Allah sebut rahmah. Allah bilang, ma yaftahillahu linnasi min rahmah. Tidak ada sesuatu yang kami bukakan kepada manusia. Rahmat kami, rahmat. Rezeki. Jadi rezeki itu ya rahmat. Rahmat itu ya rezeki. Rezeki itu aslinya baik, rahmat itu baik. Terjadi perubahan tidak baik, perilaku manusia. Jadi yang harus disalahkan manusianya. Ketidakadilan di sebuah tempat, di sebuah negeri, sebabnya manusia. Kemiskinan di suatu tempat, di suatu negeri, manusianya. Apalagi bencana, bala, kemelaratan, dekadensi moral. Manusia. Siapa manusia itu? Siapa manusianya? Yang pegang kendali. Yang pegang kendali. Yang pegang aturan. Yang pegang sistem. Yang mendesain, yang men-setting. Itu sebabnya. Al-ummatu ala dini mulukihim. Kata Rasulullah. Terus kalau umatnya gimana? Rakyatnya gimana? Masyarakatnya gimana? Kata Rasulullah. Al-ummatu ala dini mulukihim. Rakyat, masyarakat, umat ngikut aturan pimpinannya. Pimpinannya maling, rakyatnya maling. Pimpinan zalim, rakyatnya zalim. Pimpinannya penipu, rakyat nipu. Al-ummatu ala dini mulukihim. Kata Rasulullah. Siapa yang dipersalahkan? Ya dia. Terus yang lain ngikutin? Iya. Nyontoh. Nyontoh. Tapi Allah katakan, ma yaftahillahu linnasi min rahmah. Semua yang aku berikan untuk kamu itu semuanya adalah rahmat. Kasih buat rezekiku. Silahkan nikmatin. Silahkan rasakan. Manfaatkan dengan baik. Aku kasih. Dan ketika aku sudah kasih, fala mumsikalaha. Tidak ada yang bisa mencegah rahmat itu. Kalau aku sudah kasih, aku sudah peruntukkan. Kalau aku sudah kasih, aku sudah peruntukkan untuk rahmat, untuk rezeki. Aku untukkan untuk sifat, untuk sekelompok ini, untuk sejenis negeri ini, untuk sebuah bangsa. Tidak ada yang bisa nahannya. Harus sampai. Harus sampai. Tinggal pada saat sampainya, macam mana pengagihannya. Macam mana pengagihannya. Ini Allah Ta'ala kata. Tapi Allah sudah tetapkan. Ini umat dapat sekian. Bagi rata. Dapat. Begitu mau dapat ke tangan orang, ditahan orang lain. Tidak nyampe. Makan orang. Terjadilah kezaliman di situ. Tapi Allah tidak bisa disekat. Ketika dia memperbuat rahmat itu untuk umatnya. Untuk manusianya. Fala mumsikalaha. Tapi dibalik. Wa may yumsik fala mursila lahu min ba'd. Kalau Allah tahan, itu rahmat, itu rezeki, tidak ada yang bisa mengulurkannya. Tidak ada yang bisa ngasihnya. Tertahan sudah.
Berusahalah manusia sebanyak-banyak usahanya, besar-besar tenaganya, modalnya, semua dia buat. Kata Allah, tidak bisa. Tidak sampai. Tidak bakal sampai. Aturannya ada secara total kepada Allah. Terus manusia ngapain? Ya mintalah. Minta sama Allah, ya Allah jangan tahan. Ya Allah jangan tutup, ya Allah jangan sempit. Ya Allah jangan sekat, ya Allah. Kita punya tuntutan itu kepada Allah, minta itu kepada Allah, ngeluh itu kepada Allah. Ada banyak masalah dalam masyarakat. Ada banyak problem. Secara individual, personal, bermasalah. Secara kolektif, bermasalah. Secara keumatan, bermasalah. Ada kalanya kita ngerasakan, ya Allah, kering kerontang, air tidak ada. Gersang. Kemarau, paceklik. Allah suruh minta sama yang punya. Yang punya air hujan Allah. Maka timbullah perintah Allah Ta'ala salat istisqa. Kita butuh dia. Dia yang tahan. Dia yang tidak turunkan tuh hujan. Wa may yumsik fala mursila lahu. Tidak ada yang bisa melepaskan itu kecuali dia sendiri. Kita yang punya tanggung jawab mintanya. Ya Allah jangan teruskan ya Allah. Ya Allah bencanain tahan, berhentikan ya Allah. Ya Allah ini kemiskinan stop ya Allah. Ya Allah sadarkan ini manusia perampok, penipu, pembohong ini ya Allah. Kita yang minta. Allah tentukan. Terus ketika kita minta, bagaimana sikap Allah? Kalau kita jujur minta. Udah tulus minta. Ikhlas minta ke Allah. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Kata Allah. Allah akan berbuat zalim kepada manusia. Kalau dia minta, pasti Allah kasih. Kalau dia minta. Okay. Jadi kita dalam kondisi apapun, kesulitan apapun, Allah suruh kita minta. Apa saja masalah kita? Sulitnya, sempitnya, ruginya, minta. Nah Allah kesian, Allah tidak akan biarkan kita dalam kesulitan itu. Tapi begitu sudah dilepaskan Allah, dikabulkan doa kita kepada Allah, maka harus ada penataan, harus ada persiapan, harus ada pengagian, ada sistem yang aturnya. Allah turunkan tuh hujan, Allah turun tuh hujan. Setelah dimintakan dengan istisqa, setelah itu jadi apa tuh air? Kamulah yang atur tuh air bagaimana supaya jangan jadi bak. Aturlah. Allah udah turunkan kepada kamu hutan bagus. Aturlah tuh hutan. Jangan dihancurin. Supaya nggak turun hujan. Habis tenggelam kamu dengan tanah. Allah suruh kayak gitu. Jadi Allah berikan kesempatan manusia. Atur akalmu. Atur tindakanmu. Atur sikapmu. Buat kebaikan. Aku ini udah sayang sama kamu. Aku ini cinta sama kamu. Aku beri apa yang kamu mau. Kamunya yang ngatur. Makanya Allah kasih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Allah kasih apa? Allah kasih syariat. Aturan. Syariat, undang-undang, sistem. Supaya manusia terima tuh sistem. Ya, dari dia kasih sumbernya. Dari aturannya diaturkan aturannya. Manusia sejalan dengan Allah, kehendak Allah yang turun bagus, rapi, tertata. Tapi manusia memaksakan kehendak dia kepada kehendak Allah, manusia yang kalah. Ketika manusia memaksakan kehendak dia bisa kalah dirinya sendiri, atau kalah dengan sistem yang Allah aturkan, atau kalah dengan bencana yang Allah timpakan kepada dia. Kalau dia memaksakan kehendak dia kepada kehendak Allah. Itu yang terjadi. Banyak manusia merasa dirinya lebih pintar. Jadi harus ikut aturan saya. Harus ikut aturan kita. Allah bilang silahkan pakai. Sampai berapa lama kamu bisa bertahan? Bertubi-tubi masalah timbul. Bertubi-tubi problem. Bertubi-tubi bencana. Bertubi. No stop. Allah bilang silahkan buat. Solusinya kemana nanti? Jadi harus ada keseimbangan antara pemberian Allah dengan kehendak Allah yang maukan kepada kita. Aku kasih kamu ini. Kamu harus ikut aturan aku. Supaya kamu juga nikmat. Aku ridha. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dih wa huwal azizul hakim. Dan Allah Maha mampu. Allah Maha mampu jemaah. Kalau Allah mau kasih atau Allah tidak mau kasih. Yang terakhir, Allah bilang kepada kita, ya ayyuhan nas, udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat kata Allah. Manusia, ingat. Semua manusia. Karena Allah tahu, Allah kasih rahmatnya, Allah kasih rezeki kepada semua manusia. Bukan kepada muslim saja. Hai manusia, kata Allah. Ya ayyuhan nas. Seruannya kepada Allah, dari Allah. Hai manusia. Karena tidak ada manusia yang hidup di muka bumi tanpa nikmat dari Allah. Tidak ada manusia yang hidup di muka bumi tanpa rahmat dan kasih Allah. Tanpa rezeki dari Allah. Makanya Allah serukan,
Ya ayyuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Manusia, siapapun kamu, dimanapun kamu tinggal, ingat aku kasih apa untuk kamu? Nikmat Allah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Kata Allah, Allah tantang manusia. Manusia, ingat siapa yang bisa kasih kamu makan, minum, rezeki, rahmat semuanya kalau bukan aku? Siapa yang bisa kasih selain aku? Hal min khaliqin ghairullah. Adakah selain dari Allah sebagai penciptamu yang ngasih kamu rahmat? Adakah selain dari Allah yang ngasih rezekimu selain dari Allah? Ada nggak? Siapa? Kata Allah. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum. Ngasih kamu makan, ngasih kamu minum, ngasih kamu air. Ada yang lain? Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama. Dari langit ke bumi. Di bumi keluar. Siapa yang lain Allah? Sampai hari ini siapa penemu air? Siapa pencipta air? Siapa penurun air? Siapa pengeluar air dari perut bumi? Siapa yang mengalirkan air dari sungai? Siapa yang membuat air sungai, air laut bergabung jadi satu tapi tidak campur aduk? Siapa? Ada batas. Siapa yang kasih itu air? Padahal bersebelahan nempel. Yang ini asin, yang ini tawar. Siapa yang keluarkan itu oksigen dari pohon-pohonan itu? Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Allah bilang la ilaha illahu. Tidak ada lain kecuali dia. Cuman dia. Cuman kamu punya hati tertutup. Kamu tidak paham dan tidak mau paham. Kamu ingkar. Kamu membangkang. Kamu sombong. Dan Allah katakan la ilaha illahu. Tidak ada selain dia. Fa anna tufakun. Macam mana kamu bisa mendustakan semua kebaikan ini? Sebagai penutup jamaah, sampai-sampai Allah bertanya tentang kenapa kamu mendustakan semua yang aku kasih ini. Allah ulang-ulang kalimat itu. Kenapa kamu masih mendustakan nikmat aku? Itu di dalam surah, namanya surah Ar-Rahman, sampai 20 kali lebih. Sampai 20 kali lebih. Ketika Allah nyebutkan satu nikmat, Allah bilang, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nyebut lagi. Satu nikmat, fabi ayyi ala'i rabbik, sampai 23 kali lebih. Jemaah, Allah ulang. Dan yang tidak bersyukur di muka bumi ini cuma manusia. Yang tidak pintar berinteraksi dengan nikmat Allah, dengan rahmat Allah, dengan kasih Allah, dengan rezeki Allah, cuma satu-satunya makhluk namanya manusia. Tidak ada makhluk lain yang tidak pintar bersyukur. Makanya kesimpulannya, kata Allah, kalau kamu bersyukur, aku tambah. Aku tambah rezekiku. Aku tambah nikmatku. Aku tambah rahmatku. In syakartum azidannakum. Wa in kafartum. Kalau kamu bangkang, kamu menentang, kalau kamu sombong, ingkari, inna adzabi lasyadid. Aku punya seksa, aku punya azab, aku punya ancaman untuk kamu berat banget nanti. Dan kamu tidak bisa ngelak. Manusia dihadapkan di antara dua pilihan. Syukur atau kufur atas nikmat yang Allah kasih, rezeki yang Allah kasih, rahmat yang Allah kasih. Ya syukur, ya kufur. Dua-dua ada implikasi positifnya dan negatifnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu bis-sami'il 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma ij'al al-Qur'ana rabbina wa rasulina wa tilawatana wa dhiyaban minna wa ghammina wa shafi'an lana fi akhiratina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.